sebagaimana nyamuk terlalu banyak menyerap darah. Nyamuk itu kalau terlalu menyerap darah, apa yang terjadi pada nyamuk? Nyamuk kalau sudah terlalu banyak menyerap darah itu, nyamuk itu cenderung mati sendiri. Coba perhatikan nyamuk kalau nyedot darah kita terlalu banyak, maka dia akan mati sendiri. Kenapa Allah menyerupakan dunia dengan nyamuk? Karena terkadang dunia itu kalau terlalu kebanyakan, justru dunia itu akan mematikan kita. Nah, makanya disitulah kita akhirnya paham. Konteks supaya kita keluar dari sifat lakanut adalah bagaimana menyikapi setiap nikmat yang Allah turunkan pada kehidupan kita, bagaimana menyikapinya sesuai dengan konteks yang diperintahkan oleh Allah, dan setiap kenikmatan itu harus bertambah dengan ketaatan, dan itulah yang paling berat dari harga sebuah kenikmatan. Nah, jangan dikira orang yang kemudian mereka mendapatkan kenikmatan maka hanya bersenang-senang. Yang pertama, ketaatannya akan ditunggu sama Allah menjadi lebih besar daripada orang yang tidak diberikan kenikmatan. Yang kedua, tentunya dia harus paham di akhirat nanti hisabnya menjadi lebih lama. Makanya maaf ya, yang luar biasa itu dulu para sahabat Nabi yang miskin, tidaklah mereka iri kepada sahabat yang kaya raya, bukan karena kuda mereka yang banyak, bukan karena rumah mereka yang lebih besar. Tapi sahabat yang miskin iri kepada sahabat yang kaya karena sahabat kaya itu mereka mempergunakan hartanya di jalan Allah, nyumbang untuk jihad, nyumbang untuk dakwahnya Rasulullah, sering membantu Rasulullah, yang mana ketika mereka miskin tidak bisa melakukan itu. Makanya sampai Nabi menghibur mereka, bukankah tasbih itu sedekah, bukankah kamu mendatangi istrimu itu adalah sedekah, untuk menghibur kalangan fakir miskin di antara para sahabat. Yang membuat saya kagum dengan hadis ini itu apa? Iri hatinya sahabat yang miskin kepada sahabat yang kaya bukan karena fasilitas hidupnya, tapi irinya sahabat yang miskin kepada sahabat yang kaya karena sahabat yang kaya mempergunakan hartanya di jalan Allah. Itu kalau bukan masyarakat Robbani itu tidak akan terbentuk semacam itu. Nah, makanya disitulah kita akhirnya memahami setiap bertambah kenikmatan, yang tidak bertambah ketaatan kita kepada Allah akan berubah menjadi musibah. Makanya Allah itu ketika mengalirkan begitu banyak kenikmatan, di situ ada konsekuensi yang besar. Ada sebuah ketaatan yang harus bertambah lebih besar daripada nikmat yang sudah Allah besarkan untuk dia. Nah, saya pernah mendapatkan konsultasi salah satu jamaah. Ada salah satu jamaah itu bercerita sendiri bahwasanya dia punya perusahaan. Ya, beliau memiliki perusahaan. Perusahaan tersebut kemudian Masya Allah asalnya perusahaan kecil. Ya, lama-lama membesar, lama-lama membesar, lama-lama membesar gitu. Dan ketika membesar justru bermacam-macam masalah itu datang bertubi-tubi kepada keluarga ini. Sampai sang istri akhirnya dan suami itu berkata gitu, dulu ketika kami perusahaannya kecil itu Ustadz, kelihatannya kehidupan kami baik-baik aja, tapi ketika perusahaan kami besar Masya Allah gitu, banyak sekali yang akhirnya berubah dari kehidupan kami. Kalaulah bukan karena ujian yang datang pada perusahaan kami, tentunya kami akan terus melupakan dan melalaikan kewajiban kami kepada Allah. Terus ada kata-kata yang beliau sampaikan, rindu rasanya dulu ketika kami belum memiliki perusahaan gitu. Ketika kami mampu untuk bangun malam dengan mudah, tanpa rasa khawatir besok pagi akan meeting ini, meeting itu. Ketika kami bersedekah tanpa kami mengkhawatirkan investasi-investasi kami gitu. Dan kelihatannya hidup kami menjadi lebih ringan pada saat itu. Masya Allah ya. Saya ketika mendapati kisah itu mikir, Masya Allah ya, kadang-kadang Allah itu memberikan kepada kita sedikit harta dan sederhana harta, karena pada dasarnya sederhana harta itu justru membuat kita dekat dengan Allah. Tapi justru hakikatnya kadang-kadang Allah itu menjadikan orang banyak harta, tetapi dia lupa kepada Allah. Semoga di antara kita yang sedang dilapangkan hartanya, menjadi orang yang lebih banyak berkomitmen pada kesyukuran dia dengan ketaatan yang bertambah, jauh lebih, harusnya lebih bertambah daripada orang yang tidak diberikan harta, karena nikmat yang diberikan bertambah wajib disertai dengan ketaatan yang bertambah. Dan itulah kaidah yang sudah disampaikan di dalam agama. Yang kedua,
ketika kita tidak ingin menjadi pribadi lakanut, ketika mensyukuri nikmat itu apa yang kedua? Yaitu adalah yang kedua, ketika kita ingin betul-betul terlepas dari lakanut itu, maka sikapilah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk pandai berterima kasih. Kalau dia seorang wanita, pandailah berterima kasih kepada suaminya yang telah memberikan kenikmatan itu melalui perantara suaminya. Makanya sesungguhnya Allah tidak membutuhkan syukurnya seorang istri ketika dia tidak pandai berterima kasih kepada suaminya, padahal dia tidak bisa lepas dari bantuan suaminya. Karena keridhaan suami merupakan perkara besar, dan sesungguhnya keridhaan suami itulah yang menjadikan kesyukuran manusia itu akan diterima oleh Allah. Kalau dia seorang laki-laki, sesungguhnya syukurnya dia kepada Allah tidak akan diterima kecuali sampai dia berterima kasih kepada ibu dan bapaknya, sebagaimana dalam surat Luqman 14. Jadi kalau orang betul-betul pengen keluar dari sifat lakanut, ketika yang pertama tadi menyikapi dari hatinya, kemudian beramal dan melakukan ketaatan yang lebih besar setelah bertambahnya kenikmatan. Yang kedua, pandai berterima kasih kepada manusia-manusia yang menjadi wasilah kebaikan hidupnya. Kalau dia seorang istri, maka pandailah untuk membalas kebaikan suami. Kalau dia seorang anak laki-laki, pandai-pandailah berterima kasih kepada ibu dan bapaknya. Pintu langit itu akan tertutup bagi wanita walaupun dia ahli ibadah, tetapi dia tidak pandai berterima kasih atas kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya. Pintu langit pun akan tertutup kepada seseorang anak yang mengatakan dirinya bersyukur, tetapi dia tidak pandai berterima kasih kepada ibu dan bapaknya. Karena dua perkara ini berkaitan erat dalam proses syukurnya kita kepada Allah. Syukurnya seorang wanita terlihat bagaimana posisi dia di hati suaminya. Syukurnya seorang anak laki-laki tergantung bagaimana posisi dia di hati orang tuanya. Baru itu kemudian akan menjadikan syukur itu akan menjadi syukur yang menyikapi kenikmatan. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Yang ketiga adalah berterima kasih, bersyukur atas nikmat kepada orang yang pernah memberikan kenikmatan kepada kita. Ya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun yang mampu bersyukur kepada manusia yang pernah berbuat baik kepadanya, maka dia akan memberikan syukur kepada Allah. Barang siapa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Artinya, ingat siapa orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kehidupan kita. Ingat kepada orang yang pernah memberikan jasa dalam kehidupan kita. Ingat jasa mereka, balas kebaikan mereka. Karena membalas kebaikan orang yang sudah pernah memberikan kebaikan kepada kita itu salah satu indikator syukurnya kita kepada Allah. Ingat dulu yang pernah bantuin kita siapa, yang pernah membantu kita siapa. Ingat kebaikan mereka, balas kebaikan mereka. Karena apa? Karena kalau ada manusia sering diberikan kebaikan sama seseorang, tapi dia lupa kebaikan itu dan tidak membalas kepada orang itu, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah mampu bersyukur sama Allah. Kenapa? Yang dekat, yang kelihatan aja tidak mampu bersyukur, apalagi kepada Allah yang gaib, yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya ketika syukur itu dilakukan dengan 3 proses ini, dia akan lepas dari proses lakanut. Jadi konteks lakanut itu adalah satu, orang yang mereka itu ketika mendapatkan kenikmatan, dia menyandarkan kepada makhluk dan melupakan Allah yang menjadi sumber kenikmatan itu. Yang kedua, orang yang mendapatkan kenikmatan itu tetapi dia sombong dengan kehebatan dia selaku manusia, kepintaran dia. Dan yang ketiga, termasuk dari perbuatan lakanut itu adalah tidak pandai untuk menyikapi semua nikmat itu. Dan ketika kita menyikapi nikmat itu ada 3. Satu, yakini bahwasannya nikmat itu datang dari Allah, ucapan dengan bentuk tahmid kita kepada Allah, dan pasti dengan komitmen bagaimana kita merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan yang bertambah. Yang kedua, kalau dia seorang istri, maka dia harus berterima kasih kepada suaminya atas nikmat yang Allah berikan kepadanya melalui suaminya. Dan kalau dia seorang anak laki-laki, dia pandai berterima kasih kepada ibu dan bapaknya atas semua kebaikan yang pernah diberikan oleh bapak dan ibunya kepada dia. Dan yang ketiga, dia harus memberikan kebaikan kepada orang yang pernah memberikan kenikmatan pada hidupnya. Barulah setiap manusia itu dia akan terlepas dari sifat lakanut. Dan orang kalau sudah lepas dari sifat lakanut,
maka sesungguhnya Allah akan memberikan kenikmatan besar pada hidupnya. Allah akan memberikan tambahan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka. Nah, tambahan kenikmatan itu tidak selalu wujudnya di dunia, karena balasan tidak selalu di dunia. Tapi Allah akan memberikan tambahan kenikmatan itu dalam urusan di akhirat, itu pastinya. Ada yang diberikan tambahan di dunia, ada yang tidak ditambahkan kenikmatan di dunia, tapi ditambahkan di akhirat, itu ada. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Itulah yang disebut dengan kenikmatan. Allah itu sangat peduli kalau sudah bicara tentang nikmat yang sudah Allah berikan kepada manusia. Harga paling pantas untuk membayar kenikmatan itu bukan rupiah. Harga yang paling pantas untuk membayar kenikmatan itu bukan dolar. Tapi dengan ketaatan kita yang bertambah. Dan itu merupakan salah satu di antara kewajiban orang yang beriman. Salah satu kewajiban orang yang beriman adalah membalas kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada hidupnya. Ya. Makanya siapapun yang mereka mengingkari nikmat itu Allah turunkan kepada mereka, maka sesungguhnya Allah akan besar adabnya dan Allah akan besar hukumannya kepada orang-orang yang mereka itu kepada mereka yang mengingkari nikmat yang sudah Allah berikan dalam hidupnya.